Halo, selamat sore semua Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada sore hari ini. Wah, senang sekali. Selamat datang di acara Talk Show Living First 2020 dengan tema sore hari ini yaitu Stay at Home, Diet and Workout di hari Senin tanggal 2 November 2020 sore hari ini. Wow, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di awal bulan November setelah kemarin long weekend. Gimana long weekendnya ya? Saya Billy Gamaliel yang akan menemani Anda semua dalam sesi topik online kita sore hari ini, tentunya membicarakan mengenai stay at home, diet and workout. Saya live streamingnya langsung dari Arumaya Residence di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau kita ngomongin soal long weekend gitu ya, terus juga stay at home, ini kan di rumah aja udah jadi keputusan yang paling baik, yang paling bijaksana, dan yang paling benar juga selama pandemi ini berlangsung. Udah dari kurang lebih sekitar 8 bulan, selama ini kita ada di rumah aja. Tapi kalau rumahnya atau huniannya nyaman, menyenangkan, hangat gitu ya, pastinya tetap senang-senang aja selama di rumah gitu kan. Apalagi bisa diisi juga dengan kegiatan-kegiatan produktif seperti juga workout misalkan yang bisa lebih lagi ditingkatkan terus selama berada di rumah aja. Nah, kalau ngomongin hunian yang nyaman, hunian yang menarik, ini tempat saya sekarang live streaming menemani Anda ini udah paling bener deh ya. Udah paling nyaman tentunya karena banyak pilihan hunian nyaman dari Astra Property. Di mana Astra Property ini akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan standar kualitas hidup setiap pribadi melalui produk-produknya. Produk-produknya berarti banyak, benar. Memang ada beberapa produk atau sajian yang diberikan dari Astra Property untuk Anda, Bapak Ibu sekalian, di mana ada apartemen dengan konsep premium. Ada Ananda Maya Residence dan juga Arumaya Residence nih, seperti yang tempat saya saat ini sedang ada menemani Anda. Dan juga yang kedua adalah Residential Landed House dengan konsep hunian tepi danau, yaitu adalah Asya. Nah, ini 3 hunian menarik Ananda Maya, Arumaya, dan juga Asya. Ini akan saya sajikan informasi lengkapnya juga kepada Bapak Ibu sekalian nanti ya, setelah kita membahas sesi atau topik utama kita pada sore hari ini, yaitu stay at home, diet, and workout. Sore ini saya sedang live dari Project Arumaya Residence di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Di mana Arumaya ini merupakan salah satu project apartemen dari Astra Property dan Hong Kong Land. Untuk info selengkapnya, Bapak Ibu sekalian, ini sambil yang di laptop atau mungkin yang di smartphone, bisa sambil ngecek ke gadget lain, silakan langsung aja buka websitenya di www.arumaya.co.id. Di situ semua ada informasi lengkapnya mengenai Arumaya Residence. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, stay at home, diet, and workout. Ini kayaknya adalah permasalahan utama kebanyakan orang yang selama di rumah aja, masuknya banyak, intake-nya banyak, outputnya atau outtake-nya yang sedikit berkurang, alias workout-nya yang agak-agak jarang gitu mungkin ya. Jadi sore hari ini bersama-sama kita, saya ini juga masalahnya saya nih, jadi saya pengen juga belajar sama-sama bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan 2 narasumber kita yang udah gapek banget akan mengajarkan kita, memberikan informasi pemaparannya mengenai stay at home, diet, and workout. Kita akan sama-sama nanti ngobrol bersama dengan Dr. Gizi dari Klik Dokter, yaitu Dr. Feni Nugraha, dan juga seorang health coach yaitu Alvina Olivia. Jadi akan ada 2 pembicara dalam 2 sesi yang sungguh sangat menarik selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian akan ditemani juga bersama dengan saya, Billy Gamaliel. Oke. Dimana kalau banyaknya kegiatan tentunya yang bisa kita habiskan selama di rumah aja gitu ya, dengan hashtag di rumah aja yang juga udah di-post banyak orang dari awal PSBB berlangsung. Tentunya kita harus memperbaiki juga pola hidup, apalagi ini menjadi hal yang paling krusial gitu kan, yang paling penting. Kalau ketemu banyak orang atau lagi telepon-teleponan, itu pasti ditanya gimana kabar, sehat? Ini adalah jadi pertanyaan yang paling penting karena kesehatan kita itu adalah hal yang paling berharga, apalagi di situasi yang seperti sekarang ini. Makanya sangat penting untuk kita sama-sama memperbaiki pola hidup
yang sehat dan juga dengan rajin-rajin lebih rutin lagi workout olahraga selama di rumah aja. Jadi kita langsung aja nanti akan masuk ke sesi pertama bersama dengan Dokter Feni Nugraha dari Klik Dokter. Tapi sebelumnya saya juga nggak lupa untuk menginformasikan bahwa nanti akan ada informasi mengenai special promo privilege deals 3+1 dari Astra Property tentunya di akhir sesi talk show. Jadi tetap stay tune terus sampai akhir dan nanti juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan sesi ini sampai akhir atau sampai sore nanti itu akan dapetin voucher khusus dari kami semua untuk Anda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan lupa juga untuk share momen sore hari ini, share momen talk show keseruan sore hari ini dengan tag ke Instagram kami di @astraproperty. Oke. Kita langsung saja akan masuk ke sesi yang pertama, talk show kita yang pertama sore hari ini yaitu pemaparan dari Dr. Feni Nugraha dari Klik Dokter. Gak mau nunggu lama konsultasi dokternya? Klik dokter aja. Tinggal klik. Gratis ngobrol sama dokter kapan aja. Butuh info dokter dan rumah sakit? Klik dokter aja. Tinggal klik. Gampang caranya, lengkap informasinya. Mau gampang nebus resep obat? Klik dokter aja. Tinggal klik. Obat dianterin, gak capek nungguin. Klik dokter. Layanan kesehatan lengkap hanya sekali klik. Sehat itu Mudah. klik dokter. Iya, itu dia sesi pertama kita pada sore hari ini bersama dengan Dr. Feni Nugraha dari Klik Dokter. Dr. Feni ini merupakan dokter spesialis gizi klinik yang berpraktek di beberapa rumah sakit swasta di Jakarta. Dan ini udah berpengalaman sekali karena kurang lebih 10 tahun Dr. Feni sudah berkarya dan juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pembahasan mengenai gizi. Ya, jadi kita akan langsung saja memanggil, ini dia Dr. Feni Nugraha dari Klik Dokter. Oke. Selamat sore Dr. Feni, halo. Selamat sore. Selamat sore Dr. Feni. Saya memanggilnya dengan Dr. Feni Nugraha, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung melihat di layar bahwa gelarnya panjang sekali Dr. Feni Nugraha. Apa kabar dok? Baik, baik. Baik ya. Oke, ini kalau nggak salah Dr. Feni juga habis praktek tapi tetap langsung standby untuk membagikan informasi penting mengenai gizi juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Baik Dr. Feni, mungkin mau langsung dimulai sesinya, kami persilakan kepada Dr. Feni Nugraha. Baik. Ya, selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Suara saya terdengar, Mas? Oke, aman Suaranya dok, apakah terdengar jelas? suaranya aman. Suaranya aman ya. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Astra dan juga kepada Klik Dokter karena telah mengundang saya pada sore hari ini untuk membawakan topik yang sangat menarik, yaitu diet selama stay at home. Kita mulai ya. Boleh slide? Oke, slide lagi. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan terlebih dahulu, ini merupakan data yang terbaru, yaitu data COVID per 1 November 2020. Jadi dapat dilihat di sini bahwa terdapat sebesar 412.000 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, di mana sebesar 3,4% meninggal. Dan yang terbanyak ternyata kasus COVID-nya adalah ada di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebesar 106.000 kasus, dengan angka kejadian tertinggi yaitu pada usia 31 hingga 45 tahun. Ini adalah usia produktif. Slide. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan apa sih coronavirus disease-19. Jadi penyebabnya ini adalah virus SARS-CoV-2. Ini kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, si virus ini dapat ditularkan melalui droplet atau percikan, kemudian kontak fisik dengan orang terinfeksi, menyentuh atau menjabat tangan, kemudian menyentuh mulut, tangan atau hidung dengan tangan yang terpapar virus.
Nah, ini adalah gejala-gejala dari COVID-19. Ini saya dapatkan dari website resmi dari covid.go.id, di mana 3 gejala tersering, yaitu batuk, riwayat demam, dan juga demam. Slide. Mungkin ada yang lupa dengan perjalanan COVID-19, jadi dimulai pada tanggal 31 Desember 2019, di mana kejadian pertama itu terjadi di Wuhan, Cina. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, Cina menyatakan bahwa si virus tersebut adalah virus corona. Kemudian Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberi nama virus tersebut adalah virus SARS-CoV-2 pada tanggal 11 Februari 2020. Di Indonesia sendiri, kasus pertama kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, ada 2 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemik. Dan yang kita lakukan sekarang adalah dari tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2020 adalah kita menjalankan PSBB transisi, di mana banyak kebijakan, salah satunya adalah kita diwajibkan harus work from home sebagian banyak, dan juga stay at home. Slide. Apa sih masalah yang terjadi selama pandemi COVID-19? Masalah yang terjadi diantaranya adalah pola makan yang tidak sehat. Jadi kecenderungan untuk kita mengkonsumsi makanan yang siap saji, dan juga kebiasaan untuk ngemil ketika kita berada di rumah saja, dan juga aktivitas fisik yang kurang. Jadi karena beberapa kebijakan, salah satunya PSBB transisi yang membuat kita harus work from home dan juga stay at home, yang membuat kita kurang bergerak dan berolahraga, dan juga adanya stres yang dapat menyebabkan nafsu makan meningkat. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan asupan kalori lebih besar dari energi yang dikeluarkan, sehingga akan menyebabkan peningkatan berat badan. Yang hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Hati-hati, ternyata obesitas ini dapat meningkatkan resiko terpapar penyakit, di antaranya seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung. Nah, individu dengan obesitas juga memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Slide. Ternyata 3 penyakit tersebut, baik hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung, merupakan 3 golongan yang beresiko untuk tertular COVID-19. Dan orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, salah satunya adalah obesitas, dan juga berusia lebih dari 50 tahun, juga merupakan golongan yang beresiko tertular. Slide. Nah, karena banyak individu yang sadar akibat peningkatan berat badan selama work from home dan stay at home, maka banyak dari mereka yang melakukan diet sendiri. Slide. Di mana banyak yang melakukan diet tetapi mengurangi kalori terlalu ekstrim. Memang dapat menurunkan berat badan dengan cepat, tetapi banyak memiliki efek samping, diantaranya seperti batu empedu, sakit kepala, lemas, kerotokan rambut, dan juga gangguan elektrolit. Selain itu, diet kurangi kalori terlalu ekstrim, maka dapat menyebabkan kekurangan zat gizi dan juga turunnya daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko terkena penyakit. Slide. Kemudian diet yang salah pada kondisi penyakit tertentu, contohnya adalah pemilihan makanan yang salah pada diabetes, maka dapat menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Lalu yang terakhir, slide. Kesalahan dalam memilih menu diet. Banyak dari antara kita seperti melewatkan waktu sarapan yang membuat metabolisme akan melambat sehingga diet akan menjadi gagal. Kemudian konsumsi makanan tinggi lemak yang sedang populer saat ini yaitu diet tinggi lemak. Ketika memilih jenis lemak yang salah, maka dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol yang jahat dalam tubuh kita atau kita kenal dengan LDL. Kemudian diet tinggi gula yang memang tidak baik terutama bagi penderita diabetes. Kemudian salah memilih camilan, kurang konsumsi serat yang dapat menyebabkan kesulitan untuk buang air besar, kemudian diet tanpa garam. Nah, ini berbahaya karena dapat mengganggu keseimbangan dari cairan dan juga elektrolit. Slide.
Kemudian bagaimana diet yang baik dan benar? Saya akan ajarkan hari ini diet untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh selama stay at home. Nah, ada 5 poin di sini, terutama yang pertama akan saya jelaskan adalah makanan sehat dan bergizi seimbang. Yang kedua adalah tingkatkan aktivitas fisik, ini mungkin akan lebih dibahas oleh coach kita, yaitu Alvina Olivia. Kemudian tidur cukup, kelola stres, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Slide. Nah, yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, untuk makanan sehat dan bergizi seimbang ini penting sekali. Kenapa? Karena selama pandemi COVID-19, kita harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan bakteri, virus, dan juga penyebab penyakit lainnya. Hati-hati, kurang asupan zat gizi dapat mengganggu daya tahan tubuh kita. Sedangkan orang yang kelebihan berat badan atau obesitas ternyata dapat meningkatkan resiko penyakit, rentan terhadap infeksi, salah satunya COVID-19, dan dapat meningkatkan resiko komplikasi jika terkena COVID. Oleh karena itu, perlu diet yang sehat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Slide. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan apa itu diet sehat. Diet sehat adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Di antaranya harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang cukup untuk tubuh, dan juga konsumsi lemak dan minyak dalam jumlah yang sedang, batasi konsumsi gula dan garam, konsumsi air yang cukup, dan harus menghindari alkohol. Slide. Nah, saya akan bahas satu persatu zat gizi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat, per 1 gram karbohidrat mengandung kurang lebih 4 kalori, sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Anjuran dari konsumsi karbohidrat adalah 50 hingga 60% dari kebutuhan energi total. Nah, apa saja yang bisa kita pilih dan kita hindari? Yang harus dikurangi atau dihindari adalah konsumsi karbohidrat sederhana. Di antaranya adalah gula dan tepung-tepungan. Hati-hati selama pandemi COVID-19 ini, konsumsi terlalu banyak gula dikatakan pada beberapa penelitian, konsumsi 75 hingga 100 gram gula dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita, yaitu dapat mengganggu fungsi dari sel darah putih di dalam melawan berbagai penyakit, di antaranya infeksi dari virus dan bakteri. Kemudian gula ternyata dapat menekan sistem kekebalan tubuh kita 30 menit setelah kita mengkonsumsi dan akan bertahan selama 5 jam. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan merekomendasikan konsumsi gula per hari hanya sebatas 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula per hari. Karbohidrat yang boleh kita pilih adalah karbohidrat yang kompleks, diantaranya seperti nasi merah, roti gandum, oatmeal atau havermut, kentang yang baik dikonsumsi dengan kulitnya, ubi, dan juga jagung. Slide. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein juga sama dengan karbohidrat sebagai sumber energi. 1 gram protein mengandung 4 kalori. Untuk kebutuhan protein sendiri adalah sebesar 15 hingga 20% dari kebutuhan energi total. Kita dapat memilih protein hewani, tetapi tentu saja kita harus memilih yang rendah lemak. Contohnya seperti ayam, tanpa kulit, ikan, daging sapi, dan juga telur. Kita harus memilih daging sapi yang rendah lemak. Nah, protein hewani ini baik sekali. Kenapa? Karena memiliki nilai biologik yang tinggi. Maksudnya adalah mengandung asam amino yang lebih lengkap dan juga asam amino esensial yang lebih banyak. Nah, asam amino esensial ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita, tetapi harus kita peroleh dari bahan makanan sumber. Berikutnya adalah protein nabati. Contohnya adalah seperti tahu dan tempe dan juga kacang-kacangan. Ini baik sekali karena tinggi akan serat, mengandung antioksidan yaitu isoflavon dan juga dapat membantu menurunkan kolesterol karena di dalamnya mengandung senyawa yang dinamakan fitosterol. Slide. Berikutnya lemak. 1 gram lemak mengandung kurang lebih 9 kalori. Nah, lemak ini anjuran konsumsinya adalah sebesar 25 hingga 30% dari kebutuhan energi total. Kita harus memilih lemak yang tidak jenuh. Ini lemak yang di atas saya kasih centang. Ini adalah lemak yang sehat. Contohnya adalah seperti minyak zaitun, minyak canola,
minyak bunga matahari, dan juga alpukat. Ini tinggi akan omega 9 yang baik sekali dikonsumsi karena dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL di dalam tubuh kita. Hati-hati, rekomendasi dari konsumsi lemak menurut Kementerian Kesehatan itu hanya sebesar 67 gram per hari. Dan konsumsi lemak jenuh, contohnya seperti minyak kelapa sawit, mentega atau margarin, hanya sebesar 15 gram per hari atau setara dengan 1 sendok makan minyak. Slide. Berikutnya, sayur dan buah. Ini juga penting karena sayur dan buah merupakan sumber dari vitamin dan mineral yang sifatnya adalah antioksidan yang penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi pada pola gizi seimbang diharuskan konsumsi sayur sebesar 3 hingga 4 porsi per hari dan buah-buahan sebesar 2 hingga 3 porsi per hari. Nah, faktanya ternyata menurut data riset kesehatan dasar di Indonesia, ini yang terbaru, tahun 2018, ternyata sebanyak 95,5% penduduk Indonesia usia lebih dari 10 tahun mengkonsumsi sayur dan buah kurang dari 5 porsi per hari. Slide. Kita harus memilih sayur dan buah yang berwarna-warni. Kenapa? Karena warna-warni yang ada pada sayur dan buah mengandung zat yang dinamakan fitokimia yang sifatnya adalah antioksidan. Warna yang berbeda, maka zat antioksidan dan kandungan vitamin dan mineral di dalamnya juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan antioksidan yang lengkap, maka kita harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni. Total ada 5 warna, di antaranya seperti warna kuning dan orange, merah, ungu, hijau, dan juga putih, yang disarankan dikonsumsi minimal 5 porsi per hari. Slide. Kemudian kita juga harus membatasi konsumsi garam. Disarankan batasan konsumsi adalah sebesar 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Hati-hati, bagi penderita hipertensi disarankan untuk konsumsi garam hanya sebesar 2/3 sendok teh garam per hari. Jangan lupa untuk selalu membaca label makanan dan pilih produk dengan kandungan natrium yang rendah. Slide. Nah, apa saja sih vitamin dan mineral yang kita butuhkan? Slide. Saya akan bahas sedikit. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A ini kita perlu mengkonsumsi sebesar 600 hingga 650 mikrogram per hari. Bahan makanan sumber vitamin A diantaranya yang tertinggi adalah minyak ikan, hati sapi, dan juga hati ayam. Slide. Untuk vitamin B6, ini juga penting untuk membantu metabolisme dari gula atau karbohidrat dalam tubuh kita, di mana disarankan mengkonsumsi sebesar 1,3 hingga 1,7 mg per hari dengan bahan makanan sumber diantaranya seperti salmon, ayam, tahu, dan juga daging sapi yang tertinggi. Slide. Kemudian vitamin B12 ini fungsinya sama dengan vitamin B6, di mana disarankan mengkonsumsi sebesar 4 mikrogram per hari. Bahan makanan sumber yang tertinggi dari vitamin B12 adalah kerang, hati ayam, dan juga ikan makarel. Slide. Berikutnya folat. Kita disarankan untuk mengkonsumsi folat sebesar 400 mikrogram per hari. Untuk bahan makanan sumber folat adalah seperti hati ayam, bayam, selada, brokoli, alpukat, mangga, dan juga jeruk. Slide. Kemudian vitamin C ini penting sekali karena dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, sifatnya sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C adalah sebesar 75 mg per hari untuk perempuan dan 90 mg per hari untuk laki-laki. Nah, untuk bahan makanan sumbernya diantaranya adalah jambu biji, kiwi, paprika, stroberi, jeruk, pepaya, untuk sayuran seperti brokoli, tomat, edamame, dan juga kale. Slide.
Kemudian vitamin E ini banyak pada minyak-minyak yang kita gunakan sehari-hari untuk memasak, di mana disarankan untuk konsumsi vitamin E sebesar 15 hingga 20 miligram per hari. Hati-hati, kandungan vitamin E ini mudah rusak oleh proses pengolahan. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan minyak, tidak boleh digunakan pada suhu yang terlalu tinggi dan juga tidak boleh digunakan berulang. Disarankan untuk hanya digunakan sebanyak 1 kali pengolahan. Sesudah itu, kita harus mengganti minyak yang baru. Slide. Berikutnya vitamin D, ini juga penting, terutama yang kita tahu adalah vitamin D fungsinya untuk pertumbuhan tulang. Dapat kita lihat pada gambar di depan, di mana penelitian memperlihatkan ternyata kekurangan vitamin D, yaitu kadar vitamin D kurang dari 20, ternyata dapat meningkatkan resiko terinfeksi COVID-19 yang lebih tinggi, yaitu sebesar 19%. Slide. Nah, apa saja penyebab dari kekurangan vitamin D? Walaupun kita terletak di negara tropis yang banyak sekali terpapar dari sinar matahari, tetapi kita sering sekali menghindari paparan sinar matahari. Dan juga penggunaan tabir surya seperti penggunaan sunblock, pakaian tertutup, proses penuaan, dan semakin tinggi pigmen melanin kulit, yaitu pada pigmentasi yang gelap seperti tipe kulit kita pada orang Asia, akan menyebabkan semakin rendahnya paparan sinar matahari yang dapat masuk ke dalam kulit. Kemudian asupan vitamin D yang rendah, asupan lemak yang rendah karena vitamin D ini larut dalam lemak, kemudian penyakit hati dan ginjal karena aktivasi dari vitamin D ada di organ hati dan ginjal, obesitas, dan juga kelainan dari hormon paratiroid dapat meningkatkan resiko dari kekurangan vitamin D. Nah, salah satu akibatnya adalah dapat meningkatkan resiko terinfeksi virus COVID-19. Slide. Nah, apa saja sih bahan makanan sumber vitamin D? Di antaranya adalah dari ikan-ikanan. Nah, disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D untuk dewasa adalah sebesar 600 hingga 800 IU per hari. Tetapi, bahan makanan sumber hanya menyumbang sebesar 10 hingga 15%. Slide. Sebanyak 80 hingga 90% diperlukan vitamin D itu dari paparan sinar matahari. Nah, dapat kita lihat di depan, ini ada yang namanya UV index. Jadi UV index adalah kekuatan dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menembus lapisan ozon masuk ke dalam kulit kita. Disarankan kita berjemur yaitu pada saat UV index berada di warna hijau dan kuning. Nah, ini ada pada jam 9, ini kurang lebih berada pada warna hijau dan kuning. Slide. Di mana disarankan ini menurut Perdosky, jadi oleh dokter spesialis kulit dan kelamin disarankan untuk terpapar sinar matahari yaitu pada pukul 9 pagi, 5 hingga 15 menit, dilakukan 2 hingga 3 kali per minggu, dan dapat mengenai kedua lengan dan tungkai. Selebihnya untuk daerah muka, dapat kita gunakan sunblock ketika kita terpapar terhadap sinar matahari. Slide. Lalu berikutnya seng, ini bahan makanan sumbernya yang terbanyak adalah tiram dan disarankan mengkonsumsi sebesar 8 hingga 11 mg per hari. Slide. Kemudian zat gizi yang terakhir adalah selenium, disarankan konsumsi sebesar 24 hingga 29 mikrogram per hari dan bahan makanan sumbernya adalah seperti udang, ikan berlemak, dan juga daging. Slide. Kita juga tidak boleh lupa harus konsumsi air yang cukup. Disarankan adalah konsumsi air sebesar 8 hingga 10 gelas air per hari. Slide. Slide lagi. Nah, ini cara mudahnya untuk mengkonsumsi atau mengaplikasikan tadi yang telah saya jelaskan. Jadi ini ada namanya isi piringku. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita bisa membagi piring kita menjadi 2 bagian. Kemudian yang setengahnya dapat kita isi dengan makanan pokok sebanyak 1/3 bagian seperti karbohidrat, dan sebanyak 1/6 bagian dapat diisi dengan lauk pauk baik hewani maupun nabati. Kemudian setengah bagian piring dapat kita isi dengan sayuran sebanyak 1/3 piring, dan buah-buahan sebanyak 1/6 piring. Dan ini harus dipenuhi setiap kali kita makan. Slide.
Nah, untuk aktivitas fisik disarankan untuk intensitas yang dipilih adalah intensitas sedang karena ternyata dengan intensitas sedang, resiko terpapar infeksi terutama COVID-19 lebih rendah karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi hati-hati dengan olahraga yang intensitas tinggi, ternyata dapat meningkatkan resiko infeksi karena setelah kita berolahraga dengan aktivitas yang tinggi, dapat menurunkan daya tahan tubuh kita setelahnya. Slide. Ini adalah contoh olahraga dengan intensitas yang sedang seperti naik turun tangga, jogging, lompat tali, sepeda, dan juga aerobik. Slide. Kemudian harus cukup tidur atau istirahat dan kita harus tidak boleh stres atau kelola stres karena stres juga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Slide. Slide. Nah, yang terakhir ini perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja harus kita ingat? Tidak lupa kita harus mencuci tangan, kita harus tahu etika batuk, dan juga kita harus physical distancing. Nah, ini semuanya dapat kita lihat di internet. Kita bisa browsing bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana cara etika batuk yang baik, dan juga physical distancing. Slide. Nah, ini yang penting mungkin akan mudah diingat, yaitu hindari untuk menyentuh men. Men itu apa saja? Mouth, eye, and nose. Dan kita harus ikuti woman untuk mencegah COVID-19. Nah, apa saja? W, kita harus cuci tangan dengan sabun. Kemudian O, kita harus social distancing. Kemudian M, kita harus memakai masker dengan benar. Kemudian E, kita harus olahraga secara teratur. Dan N, kita jangan lupa ya, si 4 yang tadi telah saya jelaskan, yaitu si W, O, M, dan juga Slide. Nah, yang terakhir ini WHO juga telah menyarankan stay home, stay safe, stay physically fit, exercise regularly, eat a nutritious diet, and don't smoke. Slide. Nah, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali Dr. Feni Nugraha, boleh semuanya yang Bapak Ibu sekalian tepuk tangan virtual di rumah masing-masing atau boleh ada tuh fitur raise hand atau applause, boleh kasih tepuk tangan untuk pemaparan dari Dr. Feni Nugraha dari Klik Dokter. Keren banget, informatif sekali. Kalau saya sendiri tadi banyak dapetin notes juga, capture dari sini. Semoga Bapak Ibu sekalian juga di rumah sambil screenshot, sambil capture, sambil foto dan juga terus mencatat semua informasi dari pemaparan Dr. Feni Nugraha. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan untuk lebih lengkap lagi kepada Dr. Feni, jangan lupa untuk boleh melemparkan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Dapat tulis nama dan juga pertanyaannya. Nanti akan dipilih dan juga dibacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Feni Nugraha. Ini Dr. Feni tadi keren banget pemaparannya, lengkap di awal sampai di akhir, mengingatkan lagi dengan menarik kalau menurut saya. Udah gitu Dr. Feni yang ngomong lagi kan, seorang perempuan, avoid touching men, kayak pas banget gitu. Udah gitu following women ya, because women always right katanya, jadi harus di follow terus womennya ya. Tapi kalau kali ini wanita hari ini kita Dr. Feni Nugraha ini selalu benar karena akan menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dari Bapak Ibu sekalian yang sudah di kolom chat. Jadi saya akan langsung bacakan pertanyaan pertama yang sudah terpilih ya dari Ibu Agnes. Pertanyaannya adalah, tadi kan disampaikan kalau konsumsi sayur 3-5 porsi. Nah, gimana sih dok cara penghitungan porsinya yang baik dan benar? Silakan Dr. Feni. Baik, kepada Ibu Agnes, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk menghitung porsi sayur dan buah sebenarnya mudah. Untuk per satu porsi sayur, itu kurang lebih adalah sekitar 100 gram. Jadi ketika disarankan oleh Kementerian Kesehatan kita harus mengkonsumsi 3 hingga 4 porsi sayur, itu artinya dalam satu hari kita boleh mengkonsumsi kurang lebih 300 hingga 400 gram sayur per hari. Nah, memang kalau mau akurat memang harus punya timbangan, kita boleh menimbang, tetapi jika tidak, per satu porsi itu 100 gram kurang lebih 1 mangkok kecil. Nah, untuk buah-buahan disarankan 2 hingga 3 porsi per hari. Untuk per satu porsinya kurang lebih adalah seperti kita memakan 1 buah apel, 1 buah jeruk ukuran sedang hingga besar, kemudian 1 buah jambu,
Atau satu buah, misalnya kita mengkonsumsi seperti pepaya, tetapi potongan yang memang seperti potongan abang-abang kalau kita beli di tukang rujak, seperti itu. Itu kurang lebih sekitar konsumsi 3 hingga 5 porsi per hari, gitu. Oke, ini apa namanya penjelasannya sungguh yang bisa diaplikasikan banget ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi kebayang langsung pepaya seukuran potongan abang-abang rujak kurang lebih. Lalu juga 2 sampai 3 buah untuk apel dan juga jeruk dan tadi kurang lebih satu mangkok kecil untuk sayur-sayuran itu ukurannya 100 gram ya Dokter Feni ya. Baik, terima kasih. Ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Agnes tadi. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua dari Ibu Aprinina Indraningrum. Pertanyaannya adalah, Dok, gimana cara diet untuk penyakit kolesterol dan makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi? Silakan, Dok. Baik. Terima kasih kepada Ibu Aprinina atas pertanyaannya. Jadi diet yang dapat kita lakukan untuk penyakit kolesterol, yang harus kita ingat adalah kita harus batasi konsumsi dari lemak. Disarankan, lemak yang dapat kita pilih adalah lemak yang sehat. Lemak yang sehat tadi telah saya paparkan itu adalah lemak tidak jenuh. Apa saja? Contohnya adalah seperti minyak zaitun, minyak canola, atau untuk buah mungkin kita bisa pilih alpukat. Nah, baik sekali kita konsumsi karena seperti minyak zaitun dan alpukat mengandung tinggi yang dinamakan omega 9. Nah, omega 9 ini termasuk ke dalam asam lemak tidak jenuh yang tunggal. Nah, baik sekali ketika kita konsumsi akan membantu untuk meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL di dalam tubuh kita, yang seperti kita ketahui bahwa HDL ini baik sekali untuk membantu menurunkan kadar kolesterol yang jahat atau LDL. Nah, tentu saja kalau kita mau mengurangi konsumsi lemak, kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang digoreng. Jadi, kita harus memilih pengolahan yang lain, contohnya adalah seperti dipanggang, dibakar, atau pepes, atau kukus, atau rebus, atau bisa ditumis tetapi dengan penggunaan minyak yang sedikit. Atau saran saya kalau mau menggunakan minyak, boleh menggunakan minyak yang spray, sehingga kita bisa menggunakan minyak dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan batasan dari konsumsi lemak yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan per hari adalah sebesar 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan minyak, dan untuk lemak jenuh hanya boleh 15 gram per hari atau setara dengan 1 sendok makan minyak per hari. Baik, oke. Semoga langsung dicatat juga dengan Ibu Aprinina dan juga semoga sudah menjawab. Terima kasih Dokter Feni. Ini tadi sudah menjelaskan dengan lengkap juga ya untuk menghindari atau diet kolesterol yang bisa dilakukan di rumah. Tapi saya ada pertanyaan lanjutan nih Dok, boleh ya? Tadi lanjutan dari yang tadi kan harus menghindari goreng. Kalau sekarang ini kan lagi banyak juga yang penggorengannya pakai air fryer tuh tanpa minyak. Itu apakah boleh juga untuk mereka para penderita kolesterol atau bagaimana? Mungkin Untuk boleh para dilengkapi Dok. untuk para penderita kolesterol boleh, biasanya saya sarankan jika kangen dengan gorengan dan pengen sekali gitu, saya banyak menyarankan pasien-pasien saya untuk menggunakan air fryer, karena memang air fryer ini, mudah dan tidak perlu menggunakan minyak, sehingga tidak akan menambah konsumsi minyak harian kita, gitu. Oke, jadi boleh menggantikan tuh ya kalau udah kangen banget kelamaan gak makan gorengan silakan boleh dimakan gorengannya tapi lebih sehat dengan air fryer. Ini pertanyaan terakhir dari kolom chat kita sore hari ini yang akan langsung dijawab oleh Dokter Feni. Ini juga pertanyaannya pas kayaknya dengan kondisi sekarang tuh lagi banyak yang apa ya? Banyak yang rela dimadu, Dok. Dimadu dalam arti dikasih minum madu karena demi mengutamakan kesehatan ya. Pertanyaannya dari Ibu Sylvia, apakah madu termasuk dalam karbohidrat sederhana? Dan berapa sih konsumsi yang diperbolehkan dalam sehari? Baik, terima kasih kepada Ibu Sylvia atas pertanyaannya. Jadi memang benar madu itu termasuk ke dalam karbohidrat sederhana. Jadi, madu ini termasuk ke dalam sama, jadi golongan karbohidrat sederhana seperti gula dan juga tepung-tepungan. Nah, konsumsi dari karbohidrat sederhana, terutama dari gula, dan ini sama dengan madu, adalah sebesar 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan gula. Dan 1 sendok makan gula itu sama dengan ketika kita mengkonsumsi 1 sendok makan madu, seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya. Oke, jadi kurang lebihnya 1 sendok makan madu ya Dok ya?
kurang lebih untuk baiknya dikonsumsi. Oke, terima kasih Dokter Feni sekali lagi sudah menjawab 3 pertanyaan dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah melemparkan pertanyaannya di kolom chat dan sudah dijawab juga. Mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu di sesi talk show kita pada sore hari ini. Jadi kita hanya bisa memilih 3 pertanyaan lainnya, tapi semoga sudah cukup menjawab dan bisa merangkum seluruh rasa keingintahuan dari para Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih kepada Dokter Feni Nugraha sekali lagi. Dok, terima kasih banyak, sehat selalu. Kita sampai ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dokter Feni Nugraha dari Klik Dokter. Terima kasih ya dok. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu dia tadi sesi pertama kita bersama dengan Dokter Feni Nugraha dari Klik Dokter. Dan kita akan langsung segera masuk ke sesi kedua. Untuk melengkapi tadi pemaparan informasi mengenai diet sudah disampaikan dengan jelas. Kali ini kita akan lebih fokus ke workout-nya nih, supaya balancing between the diet and the workout, oke? Sesi kita yang kedua sore hari ini adalah pemaparan dari Nutrition Coach Alvina Olivia. Baik, sungguh sangat menarik pastinya sesi pertama tadi. Kita langsung akan segera menyiapkan sesi yang kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh bersiap-siap, siapin lagi catatannya. Atau kalau mau screen record atau capture silakan. Karena kita akan langsung sesi kedua bersama dengan Coach Alvina Olivia yang merupakan seorang Certified Nutrition Coach dan juga personal trainer yang mengawali fitness journey-nya nih dari permasalahan pribadi. Permasalahan pribadinya itu dalam eating disorder dan juga excessive training. Sampai akhirnya Coach Alvina ini terinspirasi juga untuk menolong sesama perempuan yang biasanya punya kesusahan perihal olahraga dan juga diet atau diet dengan program-program coaching dan juga membagikan pengalaman dari Coach Alvina ini sendiri. Wah, ini pasti akan jadi sesi yang sungguh inspiratif dan juga memotivasi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Jadi langsung aja akan kita panggilkan Coach Alvina Olivia. Selamat sore Coach Alvina. Hai. Halo, selamat sore Billy. Thank you so much for the introduction. Selamat sore semuanya. Yes, pasti ini kondisinya sehat bugar, sungguh langsung terlihat ya dari sumringahnya wajah Coach Alvina yang udah siap banget untuk mengasihkan pemaparan informasi sore hari ini. Gimana dok, kan jadi dok lagi nih, gimana Coach? Selama pengalaman work from home, selama di rumah aja, apa aja sih kesibukan yang dilakukan sama Coach Alvina nih? Pastinya coaching klien, saya juga mencoba untuk balancing antara bekerja dan juga kesehatan saya sendiri, mempersiapkan makanan saya sendiri dan untuk keluarga, olahraga dan juga membagikan pengetahuan dalam bentuk content sharing untuk audiens saya. Seperti itu sih yang biasanya. Oke, ini menarik banget karena ternyata mengawali semua kehidupan sehat ini justru berawal dari pengalaman pribadi ya Coach ya. Jadi nanti juga mungkin ketika dibagikan informasinya atau taktik cara-caranya semua juga bisa relate gitu orang-orang karena ternyata ini berlangsung dari pengalaman pribadi Coach Alvina sendiri. Dan sore hari ini Bapak Ibu sekalian kita sama-sama akan lebih dalam lagi nih tentang healthy lifestyle, menu planning, snack substitution dan juga gimana caranya balancing between working time dan juga workout yang akan dipaparkan, diinformasikan oleh Coach Alvina. Tapi sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk nantinya apabila ada pertanyaan yang ingin dijawab oleh Coach Alvina, silakan diisi di kolom chat, tapi ada tambahan informasi. Jadi selain nama dan juga tentunya pertanyaannya, harap menginformasikan juga daerah tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi di sesi pertama hanya nama dan pertanyaan, untuk sesi yang kedua kali ini mohon dilengkapi dengan nama, tempat tinggal, baru pertanyaannya diajukan kepada Coach Alvina. Oke, bisa dikirim juga melalui kolom chat seperti biasa dan nanti akan kami pilih dan dibacakan. Tentunya dijawab langsung oleh Coach Alvina. Jadi langsung aja kita akan masuk ke sesi kedua sore hari ini bersama dengan Coach Alvina Olivia. Silakan Coach. Thank you. Hai semuanya, terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat bugar di rumah ya. Nah, kali ini saya akan membawakan beberapa materi untuk mensuplemen dan mengcover dari segi meal planning dan prepping dan juga dari olahraga. Oke, next slide.
Oke, sebelumnya kita coba jabarkan dulu apa sih healthy lifestyle itu. Kita sering banget kan mendengarkan healthy lifestyle, healthy lifestyle. Apa sih sebenarnya healthy lifestyle itu? Secara terjemahan, healthy lifestyle itu adalah suatu gaya hidup yang menjaga, merawat, dan meningkatkan kesehatan kita sehingga kita tidak hanya terhindar dari penyakit, tetapi kita juga dapat merasakan keadaan optimal dalam fisik dan mental yang nantinya ini akan berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan kita. Nah, jadi kita nggak cuman berhenti pada situasi di mana kita tidak sakit, tetapi kita mencoba untuk mengoptimalkan which is optimal health, di mana kita merasa terpuaskan, kita merasa sehat bugar dalam nggak cuma fisik kita, tapi juga mental kita. Nah, next. Lalu bagaimana cara untuk kita mendapatkan healthy lifestyle itu atau gaya hidup yang sehat itu? Nah, menurut Harvard Medical School ada 4 area yang perlu kita fokuskan atau perlu kita lihat ketika kita membicarakan tentang healthy lifestyle, yaitu 1, healthy diet. Diet di sini artinya bukan mengurangi berat badan ya, tapi pola dan cara makan kita. Lalu healthy physical activity level atau aktivitas kita yang aktif bergerak. Lalu healthy body weight atau berat badan yang sehat, dan smoking. Nah, kalau melihat healthy diet, seperti tadi yang sudah dijelaskan secara sangat jelas oleh Dr. Feni, itu adalah perbandingan konsumsi makanan yang sehat dibanding dengan konsumsi makanan yang kurang sehat. Nah, tentunya kita mau banyak yang lebih sehat dibandingkan yang kurang sehat. Nah, yang sehat seperti tadi yang sudah dijabarkan secara jelas, ada banyak sayur mayur, ada juga kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, lemak yang baik atau lemak yang tidak jenuh, dan juga asam lemak omega 3, dan konsumsi makanan yang kurang sehat ada di makanan olahan, minuman yang manis, makanan yang banyak mengandung trans fat dan sodium yang berlebihan. Nah, ini di mana kalau kita mau membicarakan healthy diet, kita harus melihat perbandingan konsumsi dari 2 makanan tersebut. Lalu healthy physical activity level, yaitu ada atau tidaknya aktivitas yang aktif dan atau olahraga setidaknya 30 menit setiap harinya. Nah, yang ketiga adalah healthy body weight, dan biasanya ini diukur memakai body mass index kita atau BMI, yang dimana jatuhnya di antara 18,5 sampai 24,9. Dan terakhir, smoking. Kalau smoking di sini bukan berarti ada suatu kuota yang dimana bisa menjadi ini masih sehat ya. Kalau smoking benar-benar sehat berarti kita tidak smoking. Oke, next. Nah, tentunya kalau kita ngomong tentang bicarakan tentang healthy lifestyle dan healthy diet, kita juga harus membicarakan healthy portion control. Nah, ini sebenarnya sudah sangat dijelaskan tadi oleh Dr. Feni, apa saja grup-grup makanan yang perlu kita makan agar makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang seimbang, yang bergizi untuk tubuh kita, yaitu harus ada protein, harus ada sayur mayur, ada karbohidrat, dan juga ada healthy fats. Oke, next. Nah, mungkin tadi juga sudah sangat jelas dijelaskan oleh Dr. Feni untuk ukuran atau porsi makanan yang sehat. Tetapi di sini mungkin saya bisa menambahkan kalau saya memakai porsi itu dengan memakai hand portion control. Ini adalah metode dari Precision Nutrition yang dimana ini sangat memudahkan kita karena kita cuma perlu pakai tangan kita sendiri, ya kan. Nah, untuk protein sendiri itu coba dipenuhi 3 kali palm kita atau telapak tangan kita tanpa jari. Untuk sayur mayur itu sekitar 1 genggaman kita. Berarti kalau 3 kali makan berarti kali 3. Lalu untuk karbohidrat 1 tangkupan tangan, dan untuk fat sekitar 1 jempol.
Kalau 3 kali makan tentunya kali 3. Dan ini tentunya disesuaikan dengan aktivitas kita, apakah kita sangat aktif, apakah kita sangat tidak aktif, itu akan mempengaruhi seberapa banyak asupan yang kita perlukan untuk sehari-hari kita. Dan juga disesuaikan kalau memang ada orang yang suka makan lebih banyak dari 3 kali, jadi makannya lebih kecil-kecil, mungkin 5 kali. Nah, mungkin bisa di breakdown porsinya disesuaikan dengan kebiasaan frekuensi makanan, seperti itu. Kalau untuk pria, itu kira-kira sekitar 1-2 dari porsi wanita. Itu untuk kemudahannya saja ya, gitu. Tentunya kita perlu untuk mengecek kembali ke tubuh kita, apakah kita cepat merasa lapar, apakah kita mendapatkan rasa-rasa craving atau mengidam makanan-makanan tertentu, atau kita selalu merasa kenyang dan berenergi dan merasa ringan badannya, seperti itu. Ini semua bisa menjadi indikasi bahwa makanan yang kita makan apakah sudah cukup atau belum cukup dalam gizinya. Oke, next. Nah, banyak tentunya yang bertanya-tanya, kalau healthy lifestyle itu terus gimana sih kalau misalnya saya itu masih ingin makan makanan-makanan kayak es krim, burger, makanan-makanan fun, dan di makanan-makanan fun ini saya sebutnya soul food. Oke, next. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan yang namanya the 80-20 guideline, di mana ada angka 80 dan angka 20 yang mewakilkan 80 itu adalah makanan yang sehat, yang tadi kita sudah sebutkan apa saja makanan yang sehat, yang tadi Dr. Feni juga sudah jelaskan, dan 20-nya itu soul food, adalah makanan-makanan yang memang pingin kita makan. Dan kalau kita nggak makan, kita pasti kepikiran terus gitu. Jadi bisa dilihat di sini di gambar, di mana hari Senin sampai hari Minggu itu ada makanan. Di sini salad itu bukan berarti kita harus makan salad setiap saat ya, tapi itu salad itu di situ berarti mewakilkan makanan sehat ceritanya gitu. Jadi bisa dilihat hari Senin itu flawless, makanannya sehat semua. Lalu hari Selasa mungkin sudah ada ajakan makan keluar, atau ada order keluarga order makanan, jadi ada makan pizza. Lalu hari Rabu ada ice cream karena mungkin udah tengah minggu ya, mungkin kewajiban sudah makin menumpuk dan rasa pingin makan yang seru, yang manis-manis tuh ada gitu. Terus hari Kamis karena tahu hari Jumat udah deket weekend, mulai lagi makan baik lagi. Hari Jumat karena tahu kita biasanya ada makan keluarga atau ada rasa ingin relaxing sedikit dengan makanan yang kita mau, yaitu soul food. Ya di sini silahkan dimakan dan di enjoy. Di hari Sabtu juga demikian, hari Minggu juga demikian, dan di sini bisa dilihat sebenarnya tidak ada yang off limit. Nah, ini akan membantu kita untuk mencapai konsistensi, di mana konsistensi ini banyak yang terperangkap di dalam definisi konsistensi ini. Definisi konsistensi disalahartikan menjadi suatu kesempurnaan, di mana Senin sampai Minggu itu harus seperti di ilustrasi hari Senin, tidak ada sama sekali yang namanya soul food. Nah, kalau misalnya seperti ini akan menjerumuskan kita terhadap mentalitas diet, atau mentalitas ini dilakukan dalam nama titik-titik-titik dan hanya akan berlangsung dalam waktu titik-titik-titik. Sedangkan kita mau untuk supaya effort untuk kita hidup sehat itu menjadi sesuatu yang permanen, healthy lifestyle. After all, it's a healthy lifestyle. Jadi dengan adanya 80-20 guideline ini, di mana kita membiasakan pikiran kita bahwa tidak ada yang off limit, yang harus diperhatikan adalah seberapa sering kita sudah menjawab kebutuhan badan kita sebelum kita beralih kepada soul food tersebut. Nah, ini juga akan membantu kita untuk keluar dari mentalitas bahwa makanan sehat untuk hidup sehat itu adalah suatu pengorbanan. Karena pada dasarnya tidak ada yang off limit. Dan ini juga akan membantu supaya pikiran kita bisa lepas terhadap apa yang tidak bisa kita dapat. Karena itulah human nature. Semakin kita
semakin kita mengatakan ke diri kita sendiri kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin kita akan terpikirkan hal-hal tersebut gitu. Oke, next. Oke, nah kalau misalnya ngomongin tentang salad-salad tadi, ilustrasi salad tadi, tentunya itu tidak akan terjadi kalau kita tidak berusaha. Healthy diet atau healthy lifestyle tidak akan terjadi tanpa kita ada usaha. Dan untuk usaha itu artinya di sini kita perlu ada suatu perencanaan. Seperti pepatah kata, gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan untuk gagal. Nah, ini berlaku nih di sini. Jadi, sebaiknya kita melakukan suatu bentuk meal planning dan preparing yang simple saja, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu sampai ada Tupperware atau lock and lock sampai setiap hari ada 3 dan 3 kali 7 gitu. Tidak perlu seperti itu, tetapi saya memudahkan di sini untuk ada 4 step yang terlibat. Yaitu step 1, tentukan hari yang didedikasikan untuk meal planning dan preparing. Cek hari yang tidak sibuk. Oke, itu sisihkan waktu sekitar 5 menit. Lalu step kedua, pilih 2-3 menu saja untuk grup makanan. Itu sisihkan sekitar 15 menit. Saran saya yang paling banyak labor intensif dan juga biasanya yang bikin gagal itu adalah protein dan sayur mayur. Nah, setelah itu cek inventory dapur, apakah sebelumnya pilih cara memasaknya, lalu cek inventory dapur, apakah ada yang belum ada, lalu coba untuk grocery shopping. Sisihkan 45 menit untuk itu. Lalu step terakhir yaitu sediakan waktu 1-1,5 jam untuk menyiapkan bahan-bahan segar. Nah, kalau memang dilihat pada minggu itu menjadi minggu depannya itu menjadi minggu yang sangat sibuk, mungkin tidak hanya menyiapkan bahan segar, tetapi juga bisa ada yang di-pre-cook atau dimasak sebelumnya. Nah, menyiapkan bahan segar di sini maksudnya seperti tadi sayur mayur mungkin sudah dicuci dan dipotong-potong. Jadi pada saat memang harus dimasak sudah tinggal diolah gitu. Tidak harus mencuci lagi, tidak harus memotong-potong lagi karena di sini yang dimana setelah saya bekerja dengan banyak sekali klien di sini biasanya yang membuat orang menjadi mager gitu. Jadi sisakan waktu. Oke, next. Oke, karena kemarin diminta untuk healthy substitute untuk snack. Jadi di sini kita bagi ya snack itu ada 2 macam, ada yang tim manis dan tim asin nih biasanya nih. Kalau tim manis seperti tadi yang sudah dijawab Dr. Feni juga ya, ternyata sangat sedikit anjuran untuk makan gula atau karbohidrat yang simple di dalam sehari-hari kita. Nah, untuk mengatasi sweet tooth, biasanya saya menganjurkan untuk klien saya membuat suatu protein smoothies, puding biji chia, dark coklat sekitar 70% ke atas, buah-buahan segar, dan juga kalau mau membuat misalnya roti atau cake atau cookies, boleh memakai pemanis natural seperti stevia atau monk fruit yang 0 kalori. Nah, memang mungkin rasa dari stevia dan monk fruit agak sedikit berbeda dengan gula yang asli. Nah, kalau seperti itu bisa diakalin sebelum menyesuaikan rasanya, bisa diakalin dengan memakai stevia dan monk fruit mungkin sekitar 75%, lalu 25%-nya lagi bisa memakai gula aren. Nah, itu atau pakai buah-buahan segar itu tidak akan terasa perbedaannya dengan gula yang asli. Nah, oke, untuk yang tim asin yang biasanya suka makan goreng-gorengan, nah ini biasanya sama nih seperti tadi Dr. Feni, saya juga banyak menyarankan untuk memakai air fryer karena namanya rasa gorengan itu ya
tidak bisa kadang-kadang tidak bisa dilepaskan gitu dari pikiran. Jadi mungkin air fryer bisa mengatasi rasa kangen akan makanan-makanan yang digoreng, bisa membuat tempe chips, bisa homemade ubi panggang atau ubi chips juga yang di air fryer juga bisa. Kacang-kacangan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan rasa umami yang biasanya kita damba-dambakan waktu saat kita makan goreng-gorengan, dan juga alpukat. Oke, next. Oke, sekarang kita akan beralih untuk diskusi, untuk sharing mengenai movement dan exercise. Nah, karena memang banyak yang masih di rumah saja, tentunya kita perlu untuk meningkatkan movement kita setiap harinya. Karena ya tadi seperti itu, biasanya sebelum COVID, sebelum adanya PSBB, kita beraktivitas di luar, tanpa kita sadarin kita banyak bergerak, dan bergerak itu menjadi suatu output kita. Nah, saat kita menjalani PSBB sampai sekarang, output tersebut bisa dibilang sangat jauh berkurang, dan disinilah yang dimana mungkin banyak yang merasa naik berat badan dan juga jatuh ke diet-diet yang cukup drastis seperti itu. Nah, untuk membalance kegiatan kita yang ada di rumah saja, kita perlu tetap bergerak. Karena memang manusia itu diciptakan untuk bergerak. Bayangkan saja dulu nenek moyang kita itu adalah hunter-gatherer, pemburu, dan mereka juga nomad. Jadi badan atau fisiologi manusia itu sudah diciptakan untuk bergerak, distance yang panjang, dan juga bisa aktif selalu, disarankan untuk aktif selalu. Sama saja seperti mesin kendaraan mobil misalnya ada di garasi tanpa dipakai sampai 1 tahun, pastinya mesin tersebut akan mengalami suatu kerusakan tanpa sebenarnya dia dipakai sama sekali gitu. Jadi sama saja dengan halnya manusia, karena bergerak itu sifatnya non-negotiable dalam hidup. Untuk kita tetap sehat dan awet muda, tubuh kita perlu sekali untuk mendapatkan aktivitas yang mengharuskan kita untuk bergerak secara bebas. Nah, bergerak ini tidak hanya membuat kita sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Dan bergerak sebenarnya tidak perlu harus ada di gym atau memakai alat-alat atau disertai oleh kehadiran seorang coach atau teman-teman. Sebenarnya bergerak itu bisa di mana saja dan kapan saja kok. Nah, di sini aku kasih 4 contoh simple untuk meningkatkan pergerakan kita tanpa harus berolahraga. Satu, tentunya kita sangat sering melihat mobile phone kita, atau kita mungkin sering juga meeting Zoom seperti ini. Mungkin bisa nggak itu dilakukan sambil kita pacing around the house, sambil kita berjalan di sekitar rumah kita. Tidak perlu sampai 1 jam berjalan terus, tetapi ada pergerakan dalam meeting tersebut. Jadi tidak cuma benar-benar glued to the chair, tidak bergerak sama sekali. Nah, selain itu bisa nggak kita mungkin membersihkan rumah, ngepel, nyapu gitu. Terus pada saat kita selesai kerja, mungkin pada saat kita nonton TV, kita mungkin bisa melakukan stretching, light stretching atau mobility work, dan juga bisa membawa hewan peliharaan kita untuk jalan atau bermain dengan anak kita. Nah, ini semua adalah cara-cara kreatif untuk menambahkan gerakan pada saat kita berada di rumah saja. Oke, next. Selain dari itu tentunya kita disarankan untuk berolahraga. Berolahraga ini mungkin banyak ya yang bertanya-tanya apa sih manfaat dari olahraga sebenarnya. Kita selalu tahu olahraga itu baik buat kita. Tapi apa sih sebenarnya manfaatnya? Nah, kalau secara fisik kita bisa melihat pada saat kita olahraga itu proses-proses di dalam fisik kita yang terjadi itu jantung kita berdetak lebih cepat, dan karena itu darah dipompa dengan lebih lancar. Karena terjadi itu konsumsi oksigen bertambah di saat otot kita bekerja dan bergerak. Nah, konsumsi oksigennya naik, tentunya juga pembakaran kalori juga naik.
Selain itu, pada saat otot kita bekerja, sel-sel di dalam tubuh kita itu menjadi siap kembali untuk diisi glukosa hasil konversi dari makanan. Jadi bayangkan saja pada saat kita olahraga, kita memakai bahan bakar yang menjadi suatu bahan bakar cadangan, di mana bayangkan saja seperti ada pundi-pundi yang kosong kembali dan siap untuk diisi makanan-makanan yang kita makan. Jadi makanan-makanan yang kita makan bisa menjadi bahan bakar cadangan, dan tidak menjadi lemak, seperti itu. Lalu manfaat olahraga secara mental tadi kan disebutkan berfungsi secara fisik dan juga secara mental. Nah, secara mental banyak sekali, terutama di saat kita bekerja di rumah saja tanpa banyak social connection, olahraga sangat membantu dalam stress management atau mengelola stres. Jadi membuat kita lebih siap menghadapi situasi yang stressful, membuat kita lebih tangguh terhadap ancaman depresi, membuat kita menjadi lebih tenang, membantu kita untuk stop overthinking karena kita harus berada present at the moment. Pada saat kita berolahraga tentunya kita harus fokus pada task on hand, dan meningkatkan kemampuan kita untuk mencerna rasa marah dan takut. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa tips dari saya untuk exercise for a happier life. Tentunya tidak lepas dari menyisihkan waktu. Pasanglah alarm, karena ini sesuatu yang sangat membantu, terutama kalau kita sibuk di depan komputer setiap saat, atau sibuk mungkin mengerjakan sesuatu, pasanglah alarm untuk secara teratur mengingatkan kita bahwa kita itu perlu bergerak dan olahraga. Ini juga bisa menjadi suatu stress relief, di mana kita bisa rehat sebentar, menggerakkan tubuh kita dan balik ke kerjaan kita. Lalu make time atau sempatkan, sama saja seperti kita menjadwalkan meeting di dalam kalender kita juga perlu untuk menjadwalkan olahraga, dan jangan bail untuk kepentingan diri sendiri. Temukan olahraga yang menyenangkan dan cocok untuk kita. Yang ketiga, ini penting sekali karena mungkin banyak sekali mental ikut-ikutan yang sering terjadi pada saat kita mau menjalani hidup yang lebih sehat. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi terkadang kita tidak cocok dengan cara orang lain. Jadi kita mungkin perlu lihat gitu, apakah HIIT menjadi suatu tipe olahraga yang saya enjoy, yang saya benar-benar bisa menikmati, atau saya lebih suka nari, dancing, atau saya lebih suka mungkin lari gitu. Jadi cari yang cocok dan menyenangkan untuk Anda, dan tentunya pada hari-hari yang high stress, seperti tadi juga sudah dikemukakan oleh Dr. Feni, cocokkan dengan tipe olahraga yang mendukung. Jadi olahraga yang intens itu sebaiknya tidak dipaksakan pada hari-hari di mana kita sudah mengalami stres yang berlebihan. Nah, stres di sini nggak cuma dari stres badan loh, dari stres pikiran juga itu diartikan oleh badan sebagai sama, stresor. Jadi kita perlu mencari olahraga yang dapat mendukung situasi kita atau kondisi kita pada hari itu. Nah, selain itu, untuk menghindari gagal olahraga karena mager, siapkan baju dan perlengkapan olahraga jauh sebelum waktu olahraga yang sudah dijadwalkan. Ini terbukti sangat efektif untuk klien-klien saya, di mana kalau memang kita sudah menyiapkan waktu, menyisihkan waktu di kalender, dan kita sudah menyiapkan bajunya, sepatunya, itu kemungkinan kita untuk gagal itu jauh lebih sedikit. Dan terakhir, cari support dari orang sekitar, jadikan mereka partner dan tim dalam kita mencapai healthier lifestyle, rekrut mereka menjadi orang yang ikut bersama. Oke, itu saja dari saya. Semoga sharing saya sore ini dapat bermanfaat. Oke, saya balikan ke Billy. Ya, terima kasih dokter mulu saya nih, sorry Coach Alvida.
Karena ternyata kontennya menarik banget. Ini kayak bener-bener cocok untuk jadi coach kita juga ya. Terima kasih banyak Coach Alvina. Saya yakin juga Bapak Ibu sekalian yang di rumah yang mengikuti sesi ini semua langsung banyak banget rekam-rekam, catat-catat juga informasi pemaparan dari Coach Alvina tadi ya. Tapi ini masih ada lagi satu informasi yang mau di-share sama Coach Alvina. Ini adalah kejutan untuk sesi sore ini ya. Jadi ini adalah ada pemaparan sedikit dari Coach Alvina yang sama-sama akan kita saksikan melalui tayangan video yang berikut ini. Ngeliatin videonya. Jadi ini adalah almond milk half full dari yang ternyata Coach Alvina ini selain menjadi certified nutrition coach atau juga apa ya boleh disebut sebagai personal trainer juga untuk para membernya atau para kliennya, tapi ternyata juga adalah seorang entrepreneur, yaitu tadi adalah susu half full almond milk ini persembahan dari Coach Alvina. Itu boleh diceritain sedikit Coach tentang susu almondnya half full tadi? Ya, jadi di tahun 2017, Bill, saya curiga saya punya dairy intolerance. Nah, sejak saat itu saya mulai untuk membuat susu almond saya sendiri, nut milk saya sendiri. Dan pada saat pandemi ini, saya memutuskan untuk why not disediakan dan di-share untuk orang-orang yang mau untuk mencoba resep favorit saya, di mana memang yang bisa kami banggakan dari almond milk ini adalah kami tidak akan pernah memakai zat kimia, zat aditif atau perasa atau pengawet, karena pada dasarnya ini seperti homemade almond milk yang memang diusahakan se-pure mungkin. Nice, apalagi susunya ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi langsung juga dari Coach Alvina ya. Jadi memang didesain sedemikian rupa, diproduksi sedemikian rupa untuk menutrisi kesehatan kita semua tentunya. Nah, ini kenapa tadi saya bilang ini adalah kejutan untuk sesi sore ini, karena ternyata video tadi susu almond milk dari half full dari Coach Alvina ini adalah akan menjadi persembahan atau gift spesial untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat, dan nanti kami akan pilih yang mana pertanyaannya akan dijawab langsung juga oleh Coach Alvina sebentar lagi. Tapi yang akan mendapatkan susu half full atau susu almond dari Coach Alvina ini adalah hanya yang beruntung aja. Nah, yang beruntung ajanya bagaimana? Nanti deh setelah sesi tanya jawabnya. Jadi sekarang kita akan ke sesi tanya jawab dulu. Saya akan pilih dulu, akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama ini datang dari Surabaya. Halo Ibu atau Mbak atau Kakak Putri. Katanya, hai Kak Alvina, saya Putri dari Surabaya, follower setia Instagrammu. Wah, ini seru nih, Coach Alvina ketemu followersnya di sini ya. Jadi katanya BMI-nya saya kurang karena kurang suka makan nasi dan memang beralih ke flexitarian. Nah, sayur dan buah tuh saya suka banget. Tapi kalau boleh minta saran olahraga ringan yang bisa mengembalikan BMI-nya ke batas normal. Silakan Coach. Oke, yang pasti terima kasih Putri untuk pertanyaannya. Nah, kalau memang perlu diketahui bahwa sayur dan buah itu termasuk dalam golongan karbohidrat. Buah memiliki fruktos dan sayur dan buah sama-sama memiliki fiber, dan dua-duanya ini termasuk ke dalam golongan karbohidrat, walaupun fruktos itu termasuk dalam karbohidrat yang sederhana dan fiber adalah karbohidrat atau serat adalah karbohidrat yang kompleks. Untuk saran olahraga ringan tapi bisa mengembalikan BMI ke batas normal, mungkin kurang bisa saya
jawab secara detail karena memang saya perlu tahu bagaimana lifestyle Mbak Putri sehari-hari, bagaimana juga aktivitas dan juga kondisi tubuh dalam artian ya perlu adanya suatu analisa yang menyeluruh ya. Tetapi untuk mengembalikan BMI ke batas normal, boleh untuk mencoba olahraga seperti angkat beban, di mana ini akan menaikkan muscle mass atau lean body mass Anda, sehingga Anda memiliki lebih banyak muscle tissue atau sel-sel otot yang secara metabolisme lebih aktif daripada sel lemak dan lain-lain. Jadi mungkin bisa mencoba untuk olahraga yang memakai beban, tetapi tidak banyak olahraga yang terlalu intens dalam artian lebih ke kardio, seperti itu. Nah, Oke, itu dia jawaban dari Coach Alvina. Semoga cukup menjawab Mbak Putri. Oh, ada tambahan Coach, silakan. Nah, yes, dan juga kalau misalnya ngomongin tentang olahraga yang memakai beban, kita jangan terlalu jangan mikirinnya langsung olahraga yang pakai beban harus yang berat-berat gitu. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan kamu, semuanya dicoba untuk tetap challenging, tetapi tidak terlalu berat dan juga bisa diprogres setiap minggunya ada progres secara gradual atau progressive overload, ya seperti itu. Oke, Semoga jadi menjawab. mungkin bebannya bisa dimulai dari yang ringan dulu sesuai kemampuan, tapi nanti bertahap bisa ditambahkan bebannya juga gitu ya Coach ya. Yes, oke. Semoga menjawab pertanyaan pertanyaan yang pertama dari Mbak Putri di Surabaya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Coach. Ini ada dari Lola dari Jakarta Barat. Katanya saya ingin menanyakan mengenai weight loss. Nah, kalau tadi justru mau menaikkan, yang ini kita butuh yang weight loss nih ya. Saya aktif berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Dan makan juga on track. Tapi sebelumnya dalam 6 bulan sudah turun 9 kilo. Lalu naik sedikit dan stuck beberapa bulan ini. Apakah ada penyebab yang membuat berat badan tidak bisa turun lagi, Coach? Silakan. Oke. Nah, ini juga bisa dibilang pertanyaan-pertanyaan yang cukup spesifik, dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup spesifik ini kadang-kadang sulit untuk diberikan jawaban yang spesifik karena saya kurang info secara detailnya apa yang terjadi. Tetapi mungkin dari sini kalau saya lihat secara 6 bulan sudah turun 9 kilo, congratulations, selamat Mbak Lola. Mungkin apakah mungkin weight loss ini terlalu drastis, di mana mungkin sekarang mengalami suatu kelambatan dalam metabolisme, di mana metabolismenya mungkin sudah menyesuaikan dengan asupan yang semakin sedikit, dan juga malah kalau makannya berlebihan sedikit malah naik, seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah ada penyebab, ya kemungkinan besar mungkin dari metabolisme, atau kemungkinan besar mungkin dari Mbak Lola sudah makan lewat dari kalori defisit. Mungkin sudah balik ke maintenance atau bahkan sudah surplus. Jadi mungkin karena itu penyebabnya berat badannya sudah tidak bisa turun lagi. Seperti itu. Semoga dapat menjawab ya setidaknya. Oke, itu dia. Betul, karena memang pertanyaan spesifik seperti ini mungkin butuh tanya jawab langsung juga dengan Coach Alvina kali ya, supaya detailnya programnya atau lifestyle yang biasa dilakukan bisa lebih detail diinformasikan juga ke Coach Alvina. Tapi semoga tadi jawaban singkatnya bisa cukup menjawab dan juga memotivasi. Mungkin bisa kalau butuh tanya-tanya langsung juga bisa langsung ke social medianya Coach Alvina. Boleh ya Coach ya, supaya nanti bisa diinfokan lebih lengkap lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga dari Andika. Selamat sore Mas Andika atau Pak Andika, ini dari Jakarta Selatan. Coach, saya lagi mulai rajin untuk workout at home karena perut saya cenderung buncit. Gak apa-apa Mas Andika, permasalahan banyak orang. Apalagi selama di rumah aja ya. Nah, ini cuman usaha yang saya lakukan untuk mengecilkan perut, berhasil hanya kalau saya defisit kalori.
Kira-kira ada nggak ya tips dan trik untuk jaga makanan atau workout yang efektif untuk mengecilkan perut tanpa harus kalori defisit? Wah, menarik nih. Silakan Coach. Oke, jadi aturan pertama dalam mengurangi atau weight management itu kalau memang kita perlu untuk mengurangi berat badan, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap perut kita, itu tentunya kita tetap perlu adanya suatu kalori defisit. Nah, untuk perut sendiri itu tidak ada namanya suatu spot reduction atau mengecilkan di area-area yang ditargetkan. Jika kita mau mengecilkan misalnya perut atau paha atau lengan, itu sayangnya harus dicapai dengan adanya penurunan bukan berat badan ya, adanya penurunan kadar lemak di dalam tubuh. Nah, sayangnya sampai sekarang manusia belum berhasil untuk cracking the code untuk bagaimana caranya agar yang turun tuh perut saya, bukan istilahnya kalau para wanita ya, bukan dari bagian bokong saya gitu, atau yang turun tuh dari lengan saya, bukan dari wajah saya misalnya gitu. Jadi belum ada sayangnya seperti itu. Tapi untuk merasa lebih kecil, lebih slim, merasa lebih light, itu sangat possible didapatkan dengan kalori defisit. Nah, kalori defisit sendiri tidak hanya cuman dari makanan, banyak sekali faktor-faktor yang bisa dimanipulasi untuk mendapatkan kalori defisit. Salah satunya ya dari makanan, selain itu dari pergerakan kita, dari olahraga, dari stress level, dari kualitas tidur kita, itu semua akan mempengaruhi apakah kita bisa mendapatkan, apakah kita bisa berada dalam kondisi kalori defisit atau tidak. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak Andika atas pertanyaannya. Oke, jadi jawabannya tetap harus ada dibantu dengan defisit kalori ya, Coach ya, tetap ya, supaya ada pergerakan yang cukup kuat gitu ya di penurunan yang diinginkan. Oke, terima kasih Pak Andika dan juga dua pertanyaan tadi yang sebelumnya dari Mbak Putri di Surabaya dan juga Mbak Lola di Jakarta Barat. Nah, masih ingat video tadi susu almond half full dari Coach Alvina? Kenapa saya bilang spesial? Karena ini akan diberikan kepada dua orang yang beruntung sore hari ini yang sudah tadi memberikan pertanyaan kepada Coach Alvina. Kenapa dibilang beruntung? Karena berada di area Jabodetabek. Jadi nanti kepada Mbak Lola di Jakarta Barat dan juga Mas Andika di Jakarta Selatan, ini akan dikirimkan susu almond half full dari Coach Alvina. Wih, boleh tepuk tangan masing-masing di rumah. Boleh sambil kaget-kaget gitu kayak, saya dapat susu. Karena akan dikirim susunya, dan kenapa cuma yang di daerah Jabodetabek? Karena memang susu almond ini tadi yang seperti dijelaskan oleh Coach Alvina dibuatnya homemade, langsung didesain, langsung diproduksi langsung juga, jadi harus segar ya kan, namanya juga susu, ini tanpa pengawet, jadi juga harus langsung dikonsumsi dengan baik. Nah, kalau pengirimannya di luar Jabodetabek itu kan butuh waktu yang lama dan juga proses pengiriman yang lama, jadi dikhawatirkan tidak baik untuk susunya, maka mohon maaf hanya bisa dikirimkan atau diberikan kepada Bapak Ibu yang berada di area Jabodetabek. Dan nanti dua orang yang beruntung, tadi ada Mas Andika dan juga Mbak Lola, mohon maaf, itu akan dihubungi langsung oleh tim Living First untuk pengiriman susu almond half full dari Coach Alvina. Siap. Terima kasih kalau begitu Coach Alvina untuk pemaparan informasinya yang lengkap, untuk sesi tanya jawabnya dan juga susu half full-nya. Saya juga jadi langsung ngiler pengen nyobain susu half full almond milk-nya dari Coach Alvina. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Coach ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk seluruh Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam sesi talk show kita sore hari ini. Saya Billy Gamaliel beserta Dr. Feni Nugraha dan juga Coach Alvina Olivia mengucapkan terima kasih banyak dan kami pamit undur diri dari sesi kita sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy, and always stay blessed. Sampai jumpa. Terima kasih banyak semuanya.